Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izan Abdul Makarim. Ingin menjelaskan tugas besar saya melalui 33 poin-poin yang diberikan oleh Prof. Dai. Nomor 1, consciousness on purpose. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya akal untuk berpikir, maka saya mengambil topik pneumatik karena kebanyakan teman saya sudah memilih topik hidrolik, sehingga saya memilih agar berbeda dan ada yang memilih topik pneumatik. Nomor 2, self-awareness. Awalnya saya ingin memilih topik rem pneumatik kereta karena saya menyukai kereta, namun saya memilih topik bor angin karena menurut saya idealisasinya lebih simpel dan saya harap saya belajar lebih banyak dan belajar hal lain dari yang biasanya saya sukai. Nomor 3, ethical consideration. Alat bor angin ini saya pilih langsung karena saya pernah melihat langsung cara kerjanya dan saat saya membantu mekanik di bengkel mobil. Maka saya ingin mempelajarinya agar lebih mengetahui tentang alat ini. Nomor 4, yaitu integration of CCIT. Dengan terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan udara yang gratis ini untuk bernafas dan membantu pekerjaan saudara kita sebagai mekanik. Saya harap saya pribadi dan pembaca selalu mengingat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar ini. Nomor 5, critical reflection. Jadi alat yang saya ulas ini memiliki dampak positif di mana pekerjaan mekanik mobil menjadi lebih mudah, cepat, aman dan nyaman. Insya Allah mereka pun juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penemuan ini yang ditemukan oleh manusia. Nomor 6, yaitu continuum of awareness. ChatGPT yang saya latih dengan terus berinteraksi dengan dia, walau tidak memiliki akal, selalu menyatakan aspek mengingat Tuhan pada setiap langkah analisa sehingga menjaga consciousness saya ketika menulis, dan insya Allah juga menjaga consciousness para pembaca ketika membaca tugas besar saya. Nomor 7, clarity of intent. Saya ingin belajar lebih banyak lagi, tahu lebih banyak lagi, dan mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempelajari konsep pneumatik melalui alat bor angin ini. Nomor 8, alignment of objections. Dengan mempelajari bor angin, saya dapat mempelajari sifat-sifat gas ideal, cara kompresor bekerja, komponen-komponen bor angin, dan masih banyak lagi. Nomor 9, relevance of intent. Bor angin ini dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut. Pekerjaan manusia yang semakin beragam ini tentunya dipermudah dengan adanya bor angin. Nomor 10, sustainability focus. Bor angin sangat ramah lingkungan karena satu kompresor sentral dapat menenagai beberapa bor yang membuatnya hemat energi, efisien, dapat diandalkan, dan hemat biaya. Nomor 11, focus on quality. Bor angin dapat digunakan dengan mudah tanpa pelatihan khusus. Bor ini juga dapat diatur agar berhenti ketika tingkat torsi tertentu sudah tercapai sehingga mencegah merusak benda kerja. Hasilnya akan sama, akurat, dan dapat diandalkan. Nomor 12, problem understanding. Masalah utamanya adalah kita tidak mengetahui torsi yang bisa dikeluarkan oleh bor angin di mata bornya. Nomor 13, stakeholder awareness. Dalam kasus ini saya menganalisa hanya dari satu sudut pandang, yaitu mekanik yang akan menggunakan bor angin ini. Nomor 14, contextual analysis. Diasumsikan seorang mekanik ingin mengetahui apakah bor angin yang akan digunakan cocok untuk mengencangkan baut bar mobil. Nomor 15 adalah root cause analysis. Masalah dasarnya adalah kekuatan atau torsi dari bor angin ini belum diketahui. Nomor 16 adalah relevance of analysis. Proses penjelasan berdasarkan pada persamaan kerja gas ideal dan kinematika. Nomor 17, use of data and evidence. Data dapat diambil dari kompresor, yaitu besar tekanan, RPM bor dari monitor, dan data lain dari spesifikasi bor. Nomor 18, assumption clarity. Diasumsikan tekanan kompresor seragam dari ujung sampai selang ujung pipa. RPM dihitung melalui sensor dan monitor yang sudah terpasang di bor, dan rasio gear diketahui dari data spesifikasi bor. Nomor 19, creativity and innovation. Saya tidak menyertakan solusi yang unik atau baru dalam analisa saya kali ini. Nomor 20, physical realism. Rumus-rumus yang saya pakai antara lain, untuk rumus power adalah mass flow rate dikalikan pressure. Untuk rumus torsi adalah power dikali dengan angular velocity. Nomor 21, alignment with intents. Dari tujuan dan intensi saya, menurut saya, idealisasi saya sudah cukup selaras dan memadai. Nomor 22, scalability and adaptability. Solusi ini dapat diaplikasikan di berbagai alat pneumatik berputar dengan tekanan kompresor yang beragam, juga karena proses analisa yang simpel dan mudah diubah nilai variabelnya. Nomor 23, simplicity dan elegance. Solusi ini simpel karena menggunakan info-info yang tersedia dan mudah dicari. Nomor 24, clarity of steps. 1. Mencari daya yang dapat dihasilkan turbin. 2. Mencari kecepatan sudut turbin. Ketiga, mencari torsi turbin. Keempat, mencari kecepatan sudut dan torsi yang dihantarkan ke mata bor. Nomor 25.
comprehensiveness. Poin-poinnya adalah ditemukan daya dari angin yang dihasilkan turbin, ditemukan daya yang dihantarkan ke mata bor, dan ditemukan torsi bor. Nomor 26, physical interpretation. Dengan kekuatan bor sebesar 6,4 Nm, kita dapat mengencangkan baut-baut kecil untuk interior mobil atau perabotan dan mebel di bidang lain. Nomor 27, error minimization. Selama analisa semua rumus yang disebutkan oleh ChatGPT saya cek ke sumber terpercaya yang lain, dan perhitungannya saya lakukan kembali menggunakan kalkulator. Nomor 28, verification and validation. Seperti yang saya baru sebutkan, saya melakukan perhitungan kembali dengan melihat sumber buku yang untuk rumus yang diberikan ChatGPT untuk memvalidasi kebenaran yang diberikan oleh ChatGPT. Nomor 29, iterative approach. Apabila terbukti ada kesalahan atau penggantian dalam variabel awal, perhitungan ataupun penggunaan rumus, maka bisa dengan mudah dilakukan iterasi berulang-ulang menggunakan rumus yang sudah dipakai. Nomor 30, sustainability integration. Dengan hasil yang didapat, kekuatan bor yang tidak begitu besar dapat disuplai dengan satu kompresor kecil, atau satu kompresor yang sedang atau besar dapat menyuplai tenaga untuk beberapa bor. Nomor 31, communication effectiveness. Dengan langkah-langkah yang mudah diikuti seperti disebutkan di atas, pembaca dengan mudah memahami cara menyelesaikan masalah ini sendiri. Alignment with the DAI-5 framework. Sampai akhir pun saya tidak lupa menyerahkan rasa syukur saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nyalah saya dapat menyelesaikan tugas besar ini dalam tepat waktu. Nomor 33, documentation quality. Saya menuliskan semua penyelesaian yang diberikan oleh ChatGPT dalam tugas besar saya. Sekian dari video saya kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.